Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahidi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, program studi Pendidikan Agama Islam. Izin mengumpulkan tugas akhir UAS dengan mata kuliah metode pembelajaran kontemporer Dengan dosen pengampu Bapak Dedi Irawan MAG dengan tema metode Marxis. Selamat Menyaksikan. Untuk pembahasan yang pertama, kita tuh sebelumnya harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan metode Marxis, teman-teman. Jadi, metode Marxis ini itu adalah suatu pembelajaran Al-Quran yang dimana dia tuh menggabungkan antara pembelajaran tajwid dan juga irama. Nah, ada beberapa tujuan yang harus kita tempuh ketika kita belajar mengenai metode Marxis. Yang pertama, yaitu pemahaman Al-Quran. Kita nanti dituntut untuk bisa memahami Al-Quran. Yang kedua, yaitu mengintegrasikan nilai ilmu pengetahuan dan juga Al-Quran. Yang ketiga, yaitu meningkatkan relevansi Al-Quran. Yang keempat, yaitu adalah untuk meningkatkan nilai-nilai tauhid. Dan untuk tujuan yang terakhir, yaitu adalah untuk membentuk karakter Islami. Untuk ciri khusus yang ada pada metode Marxis sendiri, yaitu di sini itu dituntut kita tuh harus bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang fasih. Karena kan di dalam membaca Al-Quran itu ada yang namanya fasih dalam membaca Al-Quran, yaitu dari segi tajwid dan juga bacaan lainnya. Dan juga kita tuh dituntut untuk bisa belajar irama. Nantinya di pembahasan metode Marxis akan ada beberapa irama yang akan kita bahas nantinya. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai apa itu metode Marxis, tujuan dari metode Marxis, dan juga ciri khas yang dimiliki oleh metode Marxis. Selanjutnya di sini kita akan mengenal huruf hijaiyah yang dimiliki oleh metode Marxis. Seperti yang teman-teman lihat pada papan tulis ini, ada beberapa huruf yang termasuk dalam metode Marxis. Cara membacanya nggak kayak pelafalan huruf hijaiyah pada umumnya, namun kita harus menggunakan ikrar atau irama yang ada pada metode Marxis. Begini cara pengucapannya. Batasanaya jahakoda baruzawa sa'syasoda tozal'arofa kokala ma'ahaya. Kurang lebih seperti itu teman-teman cara pengucapan metode Marxis. Adapun dia teman-teman masih ragu, saya bisa mengulanginya sekali lagi agar teman-teman semua yang melihat video ini bisa lebih paham, lebih tahu bagaimana cara pengucapan huruf hijaiyah pada metode Marxis ini. Tolong disimak ya sekali lagi. Batasanaya jahakoda baruzawa sa'syafodo tozo'ago fakokala ma'ahad. Jadi itulah teman-teman mengenai pengenalan huruf hijaiyah yang ada pada metode Marxis. Selanjutnya kita akan masuk pada materi inti, yaitu taslim. Baik teman-teman, selanjutnya itu pada pembahasan ini kita akan membahas taslim. Untuk lebih dahulu kita akan membahas taslim pada level 1. Nah, pada tahap taslim ini kita itu diajarkan untuk nantinya agar bisa memperbaiki kesalahan pada bacaan mat yang pertama itu atau bacaan panjang. Lalu yang kedua kita akan mempelajari kesalahan pada bacaan gunah dengung. Lalu yang ketiga itu kita akan mempelajari kesalahan pada tanda-tanda sukun, dan yang terakhir kita akan mempelajari kesalahan pada fathah, kasroh, dan juga doa. Untuk penjelasannya akan dijelaskan setelah ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang memperbaiki kesalahan pada tanda huruf mat, yaitu 2 harokat. Yang pertama di ayun ayah. Sekali lagi di ayun ayah. Nah, jadi ini itu pas pada kata ayah. Jadi di ayun ayah.
Nah, di sini ada contohnya yu'minuna. Jadi yang di ayat yaitu pada huruf nun dan waw, huruf mat, dua harokat. Jadi pembacanya yaitu yu'minuna, lagi yu'minuna. Jadi di ayat itu pada huruf-huruf mat yang dua harokat. Selanjutnya lama in aja. Lagi lama in aja. Yang ketiga lama kan aja. Jadi sekali lagi lama kan aja. Selanjutnya diabaikan aja. Diabaikan aja. Jadi pada yang ini dipandu dua kali juga. Diabaikan aja. Mungkin hanya ini yang materi tentang perbaikan kesalahan pada huruf mat. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai perbaikan kesalahan pada bacaan panjang atau bacaan mat. Sekarang kita akan membahas mengenai kesalahan pada bacaan dengung, bacaan kolah, dan juga pada bacaan kasroh, fathah, dan juga dhammah. Berikut penjelasannya. Ditahanna lamma ditahanna. Itu adalah penggunaan cara untuk memperbaiki kesalahan pada bacaan guna. Itu sekali lagi ditahanna lamma ditahanna. Selanjutnya yaitu pada perbaikan kesalahan pada bacaan qalqalah, yaitu pantulkan ajjah. Pantulkan ajjah. Di sini ada huruf qalqalah. Ja di sini maksudnya itu bukannya za tapi ja. Ja. Karena huruf ja ini termasuk dalam huruf qalqalah. Jadi kita membacanya itu pantulkan ajjah. Selanjutnya itu mengenai perbaikan kesalahan pada bacaan fathah, kasroh, dan juga dhammah. Fathah bukain aja. Selanjutnya yaitu fathah bukain aja. Itu tadi perbaikan pada bacaan fathah. Selanjutnya yaitu pada kasroh. Kasroh tarikin aja. Maknanya dua harokat. Selanjutnya saya ulangi sekali lagi. Kasroh tarikin aja. Yang terakhir itu perbaikan kesalahan pada bacaan dhammah. Dhammah majuin aja. Sekali lagi. Dhammah majuin aja. Baik, itu tadi mengenai penjelasan pada tahsin level 1. Selanjutnya kita akan ke pembahasan selanjutnya, itu mengenai tahsin level 2. Selanjutnya tahsin level 2. Kita akan mempelajari bacaan gharib. Yang pertama ada tanda nun kecil atau sering disebut nun wiqayah. Tanda nun kecil ini ketika terjadi di awal ayat yang tadinya dibaca alladzi, ketika ada nun wiqayah tadi atau nun kecil dibaca milladzi. Dan juga ada contoh surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Jika bertemu dengan nun kecil atau nun wiqayah tadi dibacanya
Qul huwallahu ahad, Bismillahis somad. Dan ketika wasal dibaca Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Selanjutnya yang kedua, tanda bacaan sakta. Tanda bacaan sakta ini hurufnya shin. Terdapat pada contoh surat Al-Mutaffifin ayat 14. Sakta ini juga ialah berhenti sejenak. Contohnya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini berhentinya jika berhenti dia hanya tidak mengambil nafas, langsung berhenti sejenak, melanjutkan ayat berikutnya. Hingga tadi diulang kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tiga adalah ayat-ayat sejadah. Ayat-ayat sejadah ini ketika kita bertemu di Al-Quran, ketika membacanya, kita dianjurkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita juga dianjurkan setelah itu untuk sujud tilawah. Tanda-tanda itu ada sekitar 15 di dalam Al-Quran, yaitu bergambar seperti ini. Maka seperti yang saya bilang tadi, dianjurkannya membaca ayat sajadah dengan disunahkan untuk sujud tilawah. Selanjutnya di sini saya jelaskan materi tentang maqamat Al-Quran. Jadi di metode magnes ini terdapat maqamat Al-Quran. Maqamat adalah bentuk jamak dari kata maqam dan berarti kedudukan, tingkatan atau kejaman. Nah, jadi jenis-jenis maqamat Al-Quran ada 7. Yang pertama yang disebut dengan bahasa gigi nikaras. Ba artinya bayari. So artinya soba. Di artinya hijaz. Ji artinya diharga. Ni artinya nahawan atau nihawan. Ka artinya sikap. Dan ras yang berarti irama ras. Nah, kita akan menjadi maqam bayati dengan jurus nada guna, yaitu na untuk naik, da untuk datar, mi untuk miring, dan na naik. Nah, seperti contoh pada kalimat di bawah sini, nada yang pertama naik. Jadi naik itu nadanya naik. Nada yang pertama naik. Sekali lagi, nada yang pertama naik. Ayat kedua, nada yang kedua datar. Selanjutnya nada yang keenam miring, miring. Jadi tidak naik ataupun turun, miring. Selanjutnya lalu naik, lalu naik. Kita sekali lagi dari pertama, nada yang pertama naik. Nada yang kedua datar. Nada yang
4, 5. Ayat pertama itu menggunakan nada datar. Kita belajar dulu tentang nada-nada tadi dengan ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus yang datar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datar. Terus yang kiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi alamin kiri. Tidak datar, tidak naik ataupun tidak turun. Miring. Terus selanjutnya yang naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jika kita bacanya dengan Fatihah itu yang ayat pertama itu menggunakan nada datar. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memakai jurus nada dengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi yang kita hafal dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang maklumat Al-Quran irama bayani. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai apa saja yang ada pada metode magis. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu bahwasanya metode magis itu adalah suatu metode pembelajaran Al-Quran yang dimana mempelajari tentang tajwid dan juga irama. Jadi pada metode magis ada yang namanya tahsin dan juga maqamat atau irama. Pada tahsin kita akan mempelajari mengenai kesalahan bacaan panjang atau mad, bacaan gunah, bacaan tanda-tanda sukun, dan juga pada bacaan fathah, kasrah dan juga dhamma. Lalu pada tahsin 2 kita mempelajari tentang bacaan dhorim. Lalu juga kita pada maqamat kita mempelajari tentang irama. Ada 7 irama yang tadi sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Baik, itulah tadi mengenai penjelasan tentang metode magis yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.